teman-teman sekalian, mari saya undang untuk kita masuk ke dalam ruangan untuk kita melanjutkan sesi plenary kita yang terakhir. Kita akan coba untuk bisa menyelesaikannya bersama-sama. Oke. Sekali lagi saya memberitahu kepada kita semua kalau kita ingin mengajukan pertanyaan bisa memakai aplikasi Slido melalui websitenya atau mengunduh aplikasi tersebut ya. Buat teman-teman yang mengikuti secara online, saya berharap tidak ada kesulitan untuk mengikutinya sampai nanti terakhir ya. Dan berharap juga teman-teman sudah mendapatkan banyak berkat dari sesi demi sesi yang kita jalani, yang telah kita jalani. Ya, mari teman-teman, kita segera melanjutkan ke plenary yang kelima. Kita akan sama-sama belajar dari Pastor Barney lagi. Baik, sebelum saya mempersilahkan mereka mengambil tempat dan memulainya, saya mau mengajak kita untuk berdoa sekali lagi, memohon pimpinan Tuhan untuk plenary yang terakhir ini. Mari kita berdoa bersama-sama teman-teman. Bapak, terima kasih karena kami boleh menyelesaikan beberapa sesi yang sudah berlalu dan sekarang kami tiba di plenary yang terakhir. Kami mau berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami dan lebih daripada itu Allah Roh Kudus memimpin kami untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan. Banyak hal yang mungkin akan kami dapatkan, kami bisa catat, tapi tolong kami ya Allah Roh Kudus untuk kami tahu baby step-nya, step yang terkecilnya yang kami bisa lakukan bersama-sama. Terima kasih Bapak di dalam sorga, kami menyerahkan Pastor Barnilo dan juga teman kami yang menerjemahkan. Kami juga mau berdoa untuk semua alat yang dipakai, Tuhan sendiri yang boleh memberkati supaya sesi ini pun sekali lagi melengkapi kami. Berbicara melebihi dari apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, karena Engkaulah yang memiliki kami dan menggerakkan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Barney dan mari silahkan. Cek. Hi, good morning once again. Selamat pagi sekali lagi. Rebuilding the discipleship community is about the mandate that God has given to the church. Membangun kembali komunitas pemulihan adalah mandat yang kita miliki sebagai gereja. Resending the discipleship community into the marketplace is our mission. Mengutus kembali komunitas pemulihan ke dunia kerja adalah misi kita. Actually, the church does not win over unbelievers. Gereja tidak pernah memenangkan jiwa orang tidak percaya. It is disciples who win over unbelievers. Yang memenangkan jiwa adalah para murid. Agree? Setuju? It's disciples like you and I in the dailiness of our lives and our career that wins believers. Para murid itu adalah Anda dan saya di dalam keseharian kita menjalaninya dan kitalah yang memenangkan orang-orang ini. If we can go to the next slide. Boleh tolong slide-nya? Pastor and author Tim Keller wrote in his book Every Good Endeavor. Tim Keller, pastor dan penulis, menulis dalam bukunya apakah pekerjaan Anda bagian dari pekerjaan Allah? Every Good Endeavor bahasa Inggrisnya. You'll be next slide. Next slide please. And it says, some people think of the gospel as something we are principally to look at in our work. Sebagian orang berpikir bahwa Injil adalah sebagai sesuatu yang secara prinsip bisa dilihat dalam pekerjaan kita. But it is a mistake to think that Christian worldview is operating only when we are doing such Christian activities. Tapi ini adalah sebuah kesalahan di mana kita berpikir bahwa
wawasan dunia Kristen adalah hanya ada ketika kita di gereja melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Instead, think of the gospel as a set of glasses Berpikirlah bahwa Injil adalah seperangkat kacamata through which we look at everything else in the world. Yang melaluinya kita melihat segala sesuatu yang lainnya. See, for too long, the church has produced believers and Christians for the world to look at. Sudah lama gereja itu menghasilkan murid-murid untuk bisa dilihat oleh dunia. And guess what? Dan coba Anda tebak, Do people like what they see? apakah dunia menyukai apa yang mereka lihat? I don't know. Saya nggak tahu. I don't know if people like what they see in the church. Saya nggak yakin dunia senang melihat orang-orang di gereja. Is the church making a great difference and a great impact in society? Apakah sebuah gereja berdampak kepada masyarakat? Instead, the church and all of us here, pastors, elders, lay people like all of us here, we need to make a change in our mind. Maka setiap kita termasuk pendeta itu harus membuat perubahan di pikiran kita. We are not merely to produce Christians that look good for the world to look at. Kita seharusnya tidak menghasilkan orang-orang Kristen yang terlihat baik oleh dunia, But produce disciples that the world looks through our lives and see Jesus Christ. melainkan menghasilkan murid-murid yang melaluinya dunia melihat Tuhan Yesus. That's very different. Ini sangat berbeda, That's very different. sangat berbeda. Next slide. For far too long in the church, in Christian kingdom, there are many marketplace sermons but few marketplace servants. Sudah terlalu lama ada begitu banyak khotbah dunia kerja, tetapi hanya sedikit pelayan dunia kerja. Many emphasis but few evangelists. Banyak penekanan tetapi sedikit penginjil, Many movements but few movers. banyak kegerakan tetapi sedikit Many gerakan. ministries but few ministers. Banyak pelayanan tetapi hanya sedikit pelayan. Many missions but few missionaries. Begitu banyak misi tapi hanya sedikit misionaris. Many marketplace professionals but very few marketplace disciples. Begitu banyak profesional dunia kerja tetapi hanya sedikit murid So- dunia kerja. So for the church to rebuild discipleship community so that we can send them out into the marketplace, there are 4 fundamental concerns. Maka supaya gereja bisa menghasilkan murid-murid yang dapat diutus kembali ke dunia kerja, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Mandate, manner, mission, ministry. Mandat, tingkah laku, misi, dan pelayanan. Next slide please. Yeah? Mandate, manner, mission, ministry. Mandat, tingkah laku, misi, dan pelayanan. What is mandate? As I mentioned earlier, mandate is about authority. Apa itu mandat? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, mandat berbicara tentang otoritas. And God's mandate for disciples is to grow to become like Christ, isn't it? Dan mandat Allah adalah supaya kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. And therefore, it is God's mandate for the church to produce disciples that look like Christ. Maka mandat Tuhan bagi gereja adalah supaya gereja menghasilkan murid-murid yang seperti Kristus. And not only to produce disciples that look like Christ, but to send these Christians. They are called Christians because these people look like Christ. Dan bukan cuma menghasilkan murid, mereka tapi juga mengutus kembali orang-orang Kristen ini. Orang Kristen disebut Kristen karena mereka terlihat seperti Kristus. To send these disciples into the world. Untuk orang-orang Kristen ini harus kembali diutus ke dunia. The idea is not to build disciples in the church Idenya bukan untuk menghasilkan murid di dalam gereja who goes, oh, I love you, you love me, I'm so good, we are so Christ-like, we are so nice. yang oh aku asik, kamu asik, kita saling mengasihi, di sini enak banget gitu. And then when we go out into the world, we go, oh, that's a terrible place. Oh, I can't be here. Oh, I got to suffer through it. I got to persevere it. Then after I finish, Sunday I come back to church. Oh, so nice, so good. Dan mereka pergi ke dunia dan wah gila banget di sini, gua nggak tahan gitu ya. Aduh, dan waktu mereka pulang lagi ke gereja hari Minggu, oh ini enak banget. That is not God's mandate for us. Bukan itu mandat Tuhan untuk kita. Those are what? Those are classroom disciples.
itu adalah murid-murid di dalam kelas. They are not real world disciples. Mereka bukan murid-murid dunia nyata. But you see, there is the mandate, we receive the mandate, and then there is the growing into the mandate. Tapi Anda lihat, ada mandat yang telah kita terima, tapi ada juga proses di mana kita bertumbuh menghidupi mandat tersebut. So two things, define mandate. Ada dua hal yang mencirikan mandat. Identity, who I am, Identitas, siapa diri saya, and our authority. dan otoritas. Okay, let's talk about authority. Mari kita bicara tentang otoritas. I won't read this verse in Matthew 28. Saya nggak akan bacain ayat dari Matius 28 ini. You know it very well. Saya yakin Anda tahu. But there are four things about our authority. Ada 4 hal tentang otoritas Four dari things, sini. okay? We must remember as disciples, there are 4 things about this authority. Ada 4 hal yang harus kita ingat. Number 1, where is the source of our authority? Next slide please. Slide berikutnya, sorry. Pertama adalah sumber dari otoritas. The source is not your pastor telling you to go out and share the gospel. Sumbernya bukan pendeta Anda yang nyuruh Anda untuk pergi menginjili. The source is not your elder, your group leader telling you, you better go and do it, otherwise you cannot come to church. Bukan penatua Anda atau pemimpin komsel Anda yang bilang, kamu pergi, kalau enggak boleh ke gereja ya. It is a heavenly mandate. It's a mandate from Jesus Christ himself. Ini adalah mandat surgawi yang berasal dari Yesus Kristus sendiri. The source of the authority is from Jesus himself. Sumber otoritas kita adalah Yesus Kristus sendiri. So we got to ask ourselves, is Jesus your Lord or not? Maka Anda harus menanyakan, apakah Yesus adalah Tuhan Anda? If Jesus is not your Lord of everything, he's not the Lord at all, then he's not the Lord at all. Kalau Yesus tidak menjadi Tuhan dalam segala hal, maka dia bukanlah Tuhan atas apapun juga. The second thing is the scope. Yang kedua adalah lingkup. The scope of the vision is huge. Lingkup dari visi ini begitu besar, Huge. besar banget. Remember, Jesus was talking to 11 disciples. Kalian ingat, Yesus sedang berbicara kepada 11 orang murid. Right, 11 disciples, some of them are fishermen, some of them are tax collector, and so forth. They are country pumpkins. 11 orang gitu ya, ada pemungut cukai, ada nelayan, semuanya orang-orang udik, They're kampung boys. orang kampung. Right, but God tell them, you are to go forth and win disciples of all nations. Tapi Tuhan perintahkan pergi menangkan murid dari segala bangsa. That's huge. Itu luas dan besar banget, Huge. sangat besar. We got to understand our God is a huge God. Allah kita adalah Allah yang maha besar, Our God is a humongous God. Allah yang maha besar. Cannot translate humongous. Our God is a huge God. Our God is not a domesticated God. Allah kita bukan Allah yang jinak, But we Christians domesticate our God. tapi kita menjinakkan Allah kita. Oh God, can you please give me a nice car? Tuhan, kasih mobil bagus dong, Oh God, can you please give me a bigger house? rumah yang lebih besar dong. We domesticate God. Kita menjinakkan Allah kita. And then we wonder why God doesn't answer our prayer. Lalu kita bertanya, kenapa doa kita nggak dijawab? God is not going to answer your prayer to give you a bigger car. Tuhan tidak akan menjawab doa Anda meminta sebuah But mobil. if you yang lebih ask God, God give me a bigger heart, Tapi bila Anda berdoa meminta hati yang lebih besar, that I may understand your huge mandate. sehingga aku bisa memahami mandatmu yang begitu besar, And you pray that every day and ask God every day, God will give it to you. dan Anda doakan itu setiap hari, Tuhan pasti memberikannya kepada Anda. Third thing Ketiga, is the substance of the authority. substansi dari otoritas. And that is, the substance of authority is to make disciples, baptize them, and teach them. Apa substansinya? Jadikan murid, baptis, dan ajar mereka. You cannot have just, huge vision. So I go huge. I go everywhere. I do everything, I talk. And then, but I don't baptize, I don't teach, I don't disciple. Mandatnya begitu besar, jadi saya lakukan segala macam, saya ngomong sini, saya lakuin ini, itu, tapi kita tidak memuridkan. It is huge, but it is practical. Besar, tapi sangat praktis. The substance that Jesus said, go reach the world for Christ, but start where you are. Mandatnya adalah pergi ke ujung bumi, tapi mulai dari titik Anda berada saat ini. Start by making disciples. Mulailah dengan membuat murid. You are in Indonesia. Anda ada di Indonesia, Russia attacked Ukraine.
Let's go and make some disciples in Russia. Rusia perang dengan Ukraina, ayo kita pergi ke Rusia bikin murid di sana. You can't. You are Nggak not bisa. there. Nggak bisa, Anda nggak di sana. But your next door neighbor is not yet a Christian. Tapi mungkin tetangga Anda belum percaya, Make him a disciple. jadikan dia murid. That is the substance. Dan itulah substansi dari Huge tersebut. vision, Visi yang sangat besar, but practical impact. tapi dampak yang praktis yang lokal. Lastly, Terakhir. who sustain you? Siapa yang menopang Anda? Who sustain you? Siapa yang menopang Anda? Not by our own effort, not by the church program, but by the Lord. Bukan diri saya dan bukan program gereja, melainkan Tuhan sendiri. That's authority. Okay, you gotta understand that's the kind of authority that God has given to us. Dan itulah otoritas yang Tuhan telah berikan kepada kita. Next slide. Next slide. Authority matters, identity matters as well. Otoritas penting, tetapi identitas juga penting. I'm going to invite Ming Chen to read 1 Peter 2, 9 to 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. I am a Lau. Barney Lau. Saya I'm a Lau. Marga Lau, Ya. Barney Lau, I'm a Teochew. orang Teochew. Right? My father is from Swatao in China. Orang tuanya berasal dari Swantao di China. My daughters, who are my father's granddaughter, my daughters say, Dad, Anak-anak saya, cucu bapak saya juga dari situ. you look like your father, you talk like your father, you walk like your father. Anda, papa itu seperti mirip Akung, I got berjalan offended. seperti Akung dan berjalan seperti Akung, dan saya tersinggung gitu ya. I got offended. Saya tersinggung. No, I don't look like my father. I'm better looking than my father. Mana ada, saya lebih keren daripada papa. Gitu. I don't talk like my father. Saya I nggak talk bicara kayak gentler. papa. Saya lebih lembut. No, my children say, no, you talk very loud, you talk very harsh. Dan anak itu enggak, papa ngomongnya keras, udah gitu kasar lagi kadang-kadang gitu. See, but that's who we are, isn't it? Tapi itulah diri kita. You don't want to be like your father or your mother, but the reality, you talk like your father, you talk like your mother. Ya mungkin Anda nggak mau seperti jadi mereka. Yes, Tapi that's our faktanya Anda seperti identity. itu. Ya nggak, bener nggak sih? Gitu. You see, that's our identity. Dan itulah identitas. And our parents, when they see our children talk like us, we all like, good. Dan orang tua tuh kalau lihat anaknya bicara kayak dia, ya ini anak saya. memang Then the bagus. children say, when people tell us we talk like our parents, they say, oh, no good. Tapi kita bilangin, kamu bicara kayak orang tua kamu, enggak gitu ya. Kalau anak sih. When I was I was a former marketplace professional I ran Microsoft Singapore, right? Waktu saya dulu kerja di Microsoft, I enjoyed certain privileges. saya memiliki begitu banyak hak istimewa. I mix around in certain circles. Saya bersosialisasi di lingkaran tertentu. It's very nice that whenever you go for conferences, I go for events, I got a specific parking lot. Ya kalau kami pergi ke konferensi, ke acara-acara itu saya punya tempat parkir khusus biasanya. It's very nice. Enak banget. It's very nice to have a nice office that oversee the bay in Singapore. Kantor saya di Singapura itu menghadap teluk laut. But I always remind my colleagues, I say, this office is not mine. It's not who I am. I enjoy these things because of who I work for. Tapi saya selalu mengingatkan teman-teman saya bahwa kantor ini itu bukan saya. Ini bukan punya saya bahkan. Ini adalah sesuatu yang saya nikmati karena saya bekerja untuk perusahaan ini. See who we are in the marketplace. How you carry yourself matters. Your identity matters. Siapa diri Anda di dunia kerja, bagaimana kita bertingkah di dunia kerja, identitas Anda di dunia kerja penting. We carry the authority of God of Matthew 28. Kalau kita membawa otoritas Allah dari dalam Matius 28 tadi, Then we must carry ourselves with that identity. maka kita harus berjalan sesuai dengan identitas kita. That must define who we are. Identitas tersebut harus mendefinisikan siapa diri kita. And guess what? Next slide. Next slide. According to 1 Peter 2, 9 and 10, we are handpicked holy royalty. Berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9 10, kita diberitahu bahwa kita itu dipilih, kita itu kudus, dan kita itu rajani.
That's our stature, the stature of our identity. Dan itu adalah martabat dari identitas kita. We are chosen, royal, holy. Dipilih, kudus, dan rajani. And that's the significance of our identity. Dan ada signifikansi dari identitas tersebut. We are a race. We are a priesthood. We are a nation. Kita adalah sebuah bangsa yang rajani, yang imamat. But because of the way the world is right now towards Christianity, Tapi karena bagaimana dunia menilai orang Kristen sekarang, we walk around in the marketplace seringkali kita di dunia kerja like that. berjalan menunduk gitu ya kemana-mana. Malu. Are you a Christian? Yes, I'm a Orang Christian. Kristen? Ya. Do you believe in Jesus Christ? Yes, I believe in Jesus Christ. Percaya Yesus Kristus? Iya. Gitu ya. That's not what we are redeemed to be. Bukan untuk itu kita ditebus. I'm not saying that we become proud and arrogant. That's not what I'm saying. Saya nggak suruh Anda untuk jadi sombong ya. It doesn't matter whether you are rich or you are poor. Tidak masalah Anda kaya atau Anda miskin. It doesn't matter whether you are educated or not as educated. Tidak bermasalah Anda berpendidikan tinggi atau kurang tinggi. It doesn't matter what's the color of your skin. Lebih tidak masalah lagi apa warna kulit Anda. We are all royal, holy, handpicked. Kita semua adalah dipilih, kudus, dan rajani. And guess what? That identity is secure. Dan Anda tahu identitas itu adalah aman dan terjamin. No one can take that away from us. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengambil No itu dari one. kita. Tidak seorang pun. No one can ever take that away from us. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil identitas tersebut dari diri kita. Once you had not, but now you are, and now you have. Dahulu bukan, dahulu tidak, tetapi sekarang telah dan sekarang mempunyai. We don't walk around like that. We walk around and say, yes, I'm a follower of Jesus Christ, and I like to share my Lord with you. Kita nggak lagi jalan dengan tertunduk, melainkan kita berkata, ya, saya seorang pengikut Kristus dan saya mau membagikan siapa itu Kristus kepada Anda. Authority and identity, that defines the mandate that we carry. Otoritas dan identitas mendefinisikan mandat yang kita bawa. Next slide. Next slide. But mandate must translate into the manner of life. Mandat harus diterjemahkan menjadi tingkah laku. Mandate must translate. Otherwise, you are just a king sitting on the throne. Mandat harus berubah menjadi tingkah laku. Kalau tidak, Anda hanyalah seorang penguasa yang duduk di atas tahta. But our king came down to earth and walked among us. Tapi raja kita, dia turun dari tahtanya di surga dan berjalan bersama kita. Our king came and died for us on the cross. Amen? Raja kita datang dan mati untuk kita. So our mandate doesn't translate into this. No, our mandate translate into walking in our spirituality and in authenticity. Jadi mandat kita tidak berubah menjadi kesombongan, melainkan berubah menjadi sebuah cara hidup yang otentik dan spiritualitas. Next slide. So Colossians 1:9 to 12. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. I read it. I'm not going to read it for the interest of time. I'll just leave it there for you to read it for a short one while I share a story with you. Kami nggak akan bacakan. I was sharing with you the story of what my children see me. All right, that I look like my father, I talk like my father. Saya sudah cerita tadi bahwa anak-anak saya tuh bilang saya mirip papa saya. So one day we were looking at family photos. Dan suatu hari kami sedang lihat foto keluarga. And guess what? My daughter and my son look at it and say, Dad, this is Akong. Dan anak-anak saya tuh bilang, Pap, ini Akung. This Akong is very handsome. Wah, Akung ganteng juga ya dulu. Then they look at me. Dan mereka lihat saya, What happened to you? kok enggak sih lu? Kok papa enggak gitu ya? My children insult me all the time. Ya itulah anak-anak saya menghina saya terus-terusan gitu. You know what is spirituality?
You know what is spirituality? Anda tahu apa itu spiritualitas? People think, oh, spirituality, I got to go for silence and retreat. Oh ya, spiritualitas itu pergi retret, nyepi gitu ya. Silent People prayer. think spirituality is speaking in tongues. Atau berbahasa roh gitu. People think spirituality is I am serving in ministry until I got no rest. Atau melayani sampai tidur pun nggak sempat. But that is not spirituality. Tapi itu bukan It's a spiritualitas. form of spirituality. Itu adalah bentuk-bentuk spiritualitas. But in itself, it's not the crux of Tapi spirituality. bukan itu inti dari spiritualitas. Next slide. Slide berikutnya. Spirituality simply means the way we follow Jesus to the extent that we become like Jesus. Spiritualitas berarti bagaimana kita mengikuti Yesus sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. And according to Colossians 1, Dan menurut Kolose 1 tadi, there are 5 things that Dal- define a growing spirituality. ada 5 hal yang mendefinisikan, yang menggambarkan spiritualitas yang bertumbuh. There is a filling. Terisi, There is a filling of the Holy Spirit. diisi oleh Roh Kudus. You know when someone is filled with the Holy Spirit. Anda bisa mengenali orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. You know. Anda bisa langsung lihat. You are in the presence of someone who loves the Lord, and you know the Holy Spirit is in him. Anda bisa, ketika Anda dekat dengan dia, Anda bisa merasakan bahwa memang dia dekat dengan Tuhan dan Roh Kudus hadir. Because there is a knowledge of God, there's a knowledge of God's will, there's a wisdom to that person. Karena dia mengetahui siapa itu Allah, dia tahu kehendak Allah, maka ada sebuah kebijaksanaan di dalam diri orang tersebut. And there's a worthiness to that person. Dan ada sebuah kelayakan di dalam diri orang tersebut. The way the person carries himself, talks, there's a certain worthiness of the way he carries himself. Bagaimana dia berbicara, berjalan, itu ada sesuatu yang membuat dia layak. Is worthy of the Lord. Dia layak untuk Tuhan. There's a fruitfulness. Ada buah. You want to know whether someone is spiritually filled? Anda ingin tahu apa ciri orang yang penuh roh? Just look at his or her fruitfulness. Lihat saja buahnya. Okay? What is fruitfulness? Obedience to the Lord. Apa itu berbuah? Taat kepada Allah. Some fruitfulness cannot be seen, but some fruitfulness can be felt. Beberapa buah tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Yeah? There is an empowering. Dan ada penguatan. This person seems to have faith, a faith that is not quite ordinary. This person, Orang ini nampak memiliki iman yang tidak biasa. it doesn't mean that this person is presumptuous. I'm going to pray for rain and the rain will come. Not that kind of faith. Bukan kayak hujan, saya akan doakan hujan, pasti hujan. Enggak kayak gitu. But there's a faith in him that recognize that God is faithful even when he or she don't understand everything. Tetapi ada sebuah iman yang berkata bahwa Tuhan itu setia, walaupun aku tidak mengerti. And you know when you see a spirit-filled person because that person is grateful. Dan Anda tahu orang seperti apa yang dipenuhi oleh roh, yaitu orang itu selalu bersyukur. Next thing is authenticity. Berikutnya, otentisitas. Again, I won't read 1 John 2, chapter 2, verse 3 to 6. Saya nggak akan bacain juga. But I want to talk about level 5 discipleship. Tapi saya ingin membicarakan tentang pemuridan level That verse talk about level 5 discipleship. 5 discipleship, kemuridan level 5. Level 1 is what level 1 discipleship is what disciples tend to do. Yang pertama adalah level paling bawah adalah apa yang seorang murid cenderung untuk lakukan. They talk the talk. Mereka mengucapkan yang diucapkan. Talk only. Ngomong doang. Hate knowledge. Isi di otak. And if he doesn't do anything, it's basically a hypocrisy. Dan kalau itu nggak dilakuin, kalau dia nggak lakuin apa-apa, itu sebetulnya hanya sebuah kemunafikan. Level 2 discipleship is what we disciples try to do. Tingkat kedua adalah di mana seorang murid berusaha melakukan sesuatu. We try to walk the talk. Kita berusaha melakukan apa yang kita ucapkan. And then we realize that this is quite humiliating. Tapi ini seringkali membuat kita malu. Isn't it?
when we try to walk the talk, we start failing. Karena waktu kita mencoba melakukan apa yang kita katakan, seringkali kita gagal. You know, a few years ago, I ran a program I did a small group Bible study with a group of boys, not boys, young men. They are in their 20s. Young men Okay. who are all struggling. Sorry, go ahead. Beberapa tahun lalu saya memulai sebuah kelompok kecil dengan anak-anak muda berusia 20 tahunan They're all struggling with pornography. dan mereka bergumul dengan pornografi. So as I walk with them, and they all tried. Jadi saya berjalan bersama mereka dan mereka mencoba. And they try and they come back and tell me, Pastor, it's so hard. Dan mereka tuh datang lagi dan bilang, aduh pastor, susah banget. I keep relapsing. Saya terus-terusan gagal, saya terus-terusan jatuh. And I said, you got to keep going. Dan saya bilang kepada mereka, terus pergi, terus berjalan, terus coba. We got to keep going until we know Terus coba sampai kita tahu we cannot do it on our own. bahwa kita nggak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. We got to keep going until we fail, and then we say, Lord, come and rescue me. Terus coba sampai Anda sadar bahwa sampai Anda berdoa bahwa Tuhan, aku nggak bisa lagi, tolong aku. It's humiliating. Level 3 discipleship is what disciples learn to do. Level 3 adalah apa yang para murid belajar untuk lakukan. We walk the walk. Melakukan yang dilakukan. And we find that now we are able to. We are bit by bit. We are becoming more obedient. We are becoming more faithful. Dan di sini kita lihat bahwa ternyata bisa ya sedikit demi sedikit aku jadi lebih baik, aku lebih berhasil. And we experience hope. Dan kita mengalami pengharapan. Level 4 discipleship is what disciples get to do. Level 4 adalah apa yang seorang murid harus lakukan. We get to talk the walk. Kita dapat mengucapkan yang kita telah lakukan, apa yang dilakukan. But I tell you, level 5 discipleship is this. Level 5 discipleship is when we walk, when we get and we grow to walk His walk. Tapi level 5 itu adalah di mana kita berjalan dan kita bisa berjalan dan berbicara sama seperti Dia berjalan. This is not a place where I finally arrived. Dan ini bukan sebuah tempat yang oke, akhirnya nyampe juga. This is a place when we realize how much our Lord Jesus had to humble Himself in order to walk His walk. Ini adalah sebuah tempat di mana justru kita menyadari betapa Tuhan Yesus itu merendahkan hatinya sehingga Dia dapat menjalani apa yang telah Dia jalani. Next slide. Next slide. 1 John 2:6 says, level 5 discipleship is this. By this we may know that we are in Him. 1 Yohanes 2 ayat 6 menggambarkan kemuritan tingkat 5. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. I didn't come up with this. Saya enggak. Ini bukan ciptaan This saya ini. framework. This is from Pastor Ed. Ini dari Pastor Edmund. And when I learned this from him, Dan waktu saya belajar ini dari dia, I felt I need to grow and walk my Lord Jesus' walk. saya merasa bahwa saya harus bertumbuh lagi dan belajar berjalan sama seperti Kristus berjalan. Do we want to walk like the way Jesus walked? Apakah kita mau berjalan sama seperti Yesus telah berjalan? If we walk like the way Jesus walked, then we are ready to be resent into the marketplace. Bila kita sedang berjalan seperti Yesus telah berjalan, berarti kita telah siap untuk dikirim kembali ke dunia kerja. Next slide. Mandate precedes mission, and mission proceeds from mandate. Mandat mendahului misi dan misi keluar dari mandat. Mandate is authority, yeah? Mandat adalah otoritas tadi ya. Mandate is about who we are. Mandat berbicara siapa itu kita. Mission is about what we do. Misi berbicara tentang apa yang kita lakukan. Mandate precedes mission. Mandat mendahului misi. But so you might be thinking, oh, Pastor, then I cannot go and be sent to the marketplace or be sent to wherever. I can't because I am still not who I am supposed to be yet.
I am not yet growing as a Christian. I cannot go. Oke, tapi mungkin Anda akan berpikir, oh ya kalau gitu saya belum siap untuk dikirim, saya masih orang Kristen baru, saya belum bertumbuh. Mandate precedes mission in that mandate is more primary. Mandat mendahului misi dalam artian bahwa mandat itu lebih utama, lebih dulu. But it is wrong thinking to say that because we are not growing to be like Christ, therefore we cannot go. Tapi kita tidak bisa berpikir bahwa karena saya belum seperti Kristus, makanya saya tidak bisa pergi. As we grow, we go. As we go, we grow. Karena ketika kita pergi, kita bertumbuh, dan ketika kita bertumbuh, kita akan pergi. Next slide. Mission. Mission is defined by our vocation and motivation. Misi digambarkan sebagai vokasi dan motivasi kita. Philippians 1:27, I'll let Ming Chen read it. Filipi 1 ayat 27 berbunyi demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. How many of you have a job? Siapa yang di sini punya pekerjaan? How many of you have a career? Siapa di antara Anda yang memiliki karir? What's the difference between a job and a career? Apa beda karir dan pekerjaan? We earn a living with a job, Kita mendapatkan penghasilan dari pekerjaan, but we build a career in a vocation. tapi kita membangun pekerjaan dalam sebuah vokasi. A job is a Career. contract. Pekerjaan adalah sebuah kontrak, A vocation is a calling. vokasi adalah sebuah panggilan. Money wakes us up to a job, Kita bangun bekerja karena uang, but impact stirs us up in our vocation. tapi vokasi kita digerakkan oleh dampak. How do you have impact? How do you have vocation? Apakah Anda memiliki vokasi? Well, next slide. Philippians 1:27 say 4 things. Filipi 1 ayat 27 tadi berkata 4 hal mengenai vokasi. What we do for work matters. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan penting. 50 to 70% of the church work in the marketplace. Yes? Sekitar 50-70% itu jemaat itu bekerja di dunia kerja. Right? The other 30 to 50% are either students or they are homemakers. Even homemakers work at home. 30% laginya mungkin pelajar atau ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga juga kerja di rumah. Even students who are in the school is their marketplace. Dan untuk para murid, para pelajar ini, kampus mereka, sekolah mereka itu adalah dunia kerja mereka, marketplace mereka. And for each of you that work in a marketplace, at least 40 to 50% of your waking hours are spent at work. Dan kalau kita bekerja, sekitar 40% dari waktu kita bangun itu dihabiskan di tempat kerja. How does the church interact with society? Bagaimana gereja dapat berinteraksi dengan masyarakat? In this 40 to 50% of your time, in the 50 to 70% of the church. Di dalam 40% dari waktu ini dan di 70% orang ini. So look at each other. Come turn your head and look at each other Jadi Anda lihat samping Anda and say what you do for work matters greatly. dan katakan kepada samping Anda, apa yang Anda lakukan dalam pekerjaan penting. How you do your work matters greatly too. Bagaimana Anda melakukan pekerjaan juga sangat penting. You know, Philippians 1:27 say, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Filipi tadi berkata bahwa biarlah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. The worth and the value of your work, in other words, how you do your work must be of the same worth, must be of the same value as the gospel of our Lord Jesus Christ. Maka kelayakan dan nilai dari pekerjaan kita di dunia kerja itu haruslah seluhur setinggi dari nilai Injil. How many of you feel that the way you do your work right now measures up to the worth of the gospel? Ada di antara Anda yang yakin bahwa nilai kerjaan Anda itu selevel, setingkat dengan Injil? Think about it. That's what God says. Coba pikirkan apa yang Tuhan katakan. Our work must be as worthy as the gospel. Kerjaan kita harus berpadanan atau selayak atau setinggi seluhur Injil. Have you ever thought of that? Pernahkah Anda pikirkan ini? You know, when I was in Singapore, I mean, I'm a Singaporean, right? When I used to do army reservist. Di Singapura kami harus jadi tentara cadangan.
So every once a year, I have to put on my uniform and go to the army. Maka setahun sekali kami pergi training. I was a marketplace professional. Wow, I worked very hard, very smart, make some money. But then when I put on my uniform, I put on my helmet. Oke. Saya adalah seorang pekerja profesional, saya pintar, saya pakai otak cari uang gitu. Tapi waktu saya pergi ke sana, saya pakai seragam saya kenakan helmet saya. Suddenly, I turn into a mindless, brainless soldier. Dan tiba-tiba saya jadi seorang tentara yang nggak punya otak, yang nggak punya pikiran sendiri gitu ya. Move here. Huh? Move. Oh, okay. Sit here. Oh, okay, sit. Do this. Okay, do. Suddenly, I left my brains in the marketplace. Tiba-tiba saya tinggalkan otak saya di dunia kerja dan saya cuma nurut aja. Why? Because I didn't like reservists. Kenapa? Karena saya nggak layak gitu untuk ini. So I had bad attitude. Jadi sikap saya juga kurang baik. I did not bring worth to what I was doing. Saya tidak membawa sebuah nilai kelayakan kepada apa yang sedang saya kerjakan itu. I was not walking worthy Saya of my Lord. tidak berjalan layak untuk Tuhan saya. When you do your work matters too. Kapan Anda melakukan pekerjaan Anda juga penting. When you do your work, do we do our best work only when our bosses look at how we do our work? Apakah kita kerja dengan baik itu waktu cuma ada bos kita? Or we do our best work regardless of who is watching? Atau kita lakukan yang terbaik kapanpun kita bekerja? My wife always say this, say, Barney, you know, when we go away, when we are not at home, the tikus come out to play. Istri saya tuh selalu bilang begini, tahu nggak sih kalau waktu kita nggak ada, tikus-tikus tuh keluar main. The tikus, my children, Anak-anak come out saya to gitu play. maksudnya. They Anak-anak do saya all gitu. kinds of things that they are not allowed to do. Ya kalau punya anak ya gitu, begitu orang tua pergi ya mereka ngapain aja di rumah sembarangan. Then when we come home, Dan waktu kita pulang, I say, hi dad. Oh, they are so well behaved. papa gitu ya kayaknya When nice we banget, go baik out, banget. oh, they are like little tikus, all come out to play. Waktu kita pergi, mereka tuh kacau banget di rumah. Are we like that in the workplace? Apakah kita seperti itu di dunia kerja kita? When we do that, are we walking worthy of the Lord? Dan waktu kita lakuin itu, apakah kita sedang hidup selayak dengan Tuhan kita? And lastly, why we do work is important. Dan terakhir, kenapa kita melakukan pekerjaan? Mengapa kita melakukan pekerjaan itu juga penting? We are to stand firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel, according to Philippians. Kita harus berdiri teguh dalam satu roh, satu isi jiwa untuk berita Injil. Okay, that vocation. Philippians 1:28 has something to say about motivation as well. Nah, itu tadi tentang vokasi. Filipi 1 ayat 28 berbicara juga tentang motivasi. Next slide. Who do we work for at work? Untuk siapa kita bekerja dalam dunia kerja kita? And what do we look for at work? That Dan- matters too. Dan apa yang kita cari di tempat kerja kita itu penting juga. See, in Covenant, in my church, I learned one thing. And that is, I work for the approval of one person. Kita harus selalu ingat bahwa kita itu bekerja untuk kesenangan satu And not the applause of many. dan bukan pujian dari banyak orang. And who's the approval of that? Whose approval am I looking for? Dan persetujuan siapa yang saya cari? Of course, I want my boss's approval. Tentu aja bos saya salah satunya. But I remember in my work, I had to struggle many times. Tapi saya ingat bahwa waktu saya bekerja banyak masalah yang saya hadapi. Those of you who are in business will know there are many difficult decisions, difficult times we have to go through. Dan bagi Anda yang di dunia kerja, Anda pasti pernah merasakan begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. But I have to keep reminding myself, Dan saya harus terus mengingatkan diri saya. I don't look for the money, Saya bukan cari uang, I don't look for the status, saya bukan cari status. I look for my God who will approve me. Saya mencari persetujuan dari Tuhan saya. It's not easy, Nggak mudah. but it's a daily reminder as I spend time with the Lord in reading the Bible, in spending time with Him in my quiet time every day. I say, Lord, I want to live for you. Dan itu yang saya terus ingatkan setiap kali saya berdoa, setiap kali saya saat teduh, setiap hari. Tuhan, saya mau hidup untuk Engkau. Okay, and then lastly, so our mandate must translate into our manner,
which comes out of it proceeds our mission. Now the question is, in the marketplace, and we send the discipleship community into the marketplace, what do the disciples do besides working? So far I've just, sorry, you need to translate. Ya, waktu kita kirim kembali murid-murid ke dunia kerja, kita harus bertanya apa yang harus mereka lakukan. What do we do? How do we minister to the world who doesn't know Christ? Bagaimana kita melayani kepada dunia yang tidak mengenal siapa itu Kristus. That's our ministry in the marketplace. Dan inilah pelayanan kita di dunia kerja. And there are three things. I'm not talking about, this particular ministry or that particular ministry. I'm talking about the principles. Ada 3 prinsip yang kita harus pegang. We are number one, we are priests, we are prince, we are prophet. Kita harus ingat bahwa kita adalah imam, raja, dan nabi. Let's go back to 1 Peter 2:9. Mari kembali ke 1 Petrus 2 ayat 9. Ming Chen, maybe you can read 1 Peter 2:9. Boleh slide-nya? Oke. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Priesthood, possession, proclaim. The disciples' ministry is that of being a priest, being a prince, and being a prophet. Setiap murid memiliki pelayanan 3 rangkap sebagai seorang nabi, seorang imam, dan seorang raja. Pastor, I'm not a priest. Pastor, saya bukan seorang imam. How am I supposed to be a priest? Gimana caranya jadi seorang imam? You know the Message Bible? Have you all read the Message Bible before? Ada yang pernah baca Alkitab versi The Message? The Message Bible by Eugene Peterson. Yang dibuat oleh Eugene Peterson. He paraphrased the priest function in Deuteronomy 33:10 Dia membahasakan ulang tugas imam di Ulangan 33 ayat 10. as teaching the rules and revelation of God, Sebagai satu, mengajarkan hukum dan wahyu Allah, keeping the incense rising to God, menjaga ukupan terus menyala, and keeping the burnt offerings at the altar. dan mempersembahkan korban bakaran di mesbah. Translated, what does it mean? Apa artinya buat kita hari ini? Translated as a priest, Artinya sebagai imam, you are to pastor and pray for your colleagues. Anda harus menggembalakan dan mendoakan. That means rekan all kerja of Anda. you. That means all of us who work in the marketplace. Artinya, dan itu adalah setiap kita. We are pastors and we are prayer intercessors. Kita adalah gembala dan kita adalah pendoa syafaat. I want to share with you a story. Saya mau bagiin sebuah cerita. Last month, I mentor a group of marketplace professionals. Bulan lalu, saya ini membimbing sebuah grup marketplace profesional. They work in multinationals like Facebook, Google, and so on and so forth. Mereka bekerja di perusahaan multinasional seperti Facebook, Google, dan lain-lain. So I met a group of them, and they told me this story. Saya bertemu dengan mereka dan mereka menceritakan ini kepada saya. They told me that in one of this company, they have been reaching out to this colleague. Ya, mereka cerita bahwa mereka mencoba untuk menjangkau seorang rekan di They have tempat been kerja. praying for him. Mereka berdoa untuk dia. And then one day, this colleague came to them and asked for counsel. Dan suatu hari rekan ini datang kepada mereka untuk meminta nasihat He has been having family problems. karena dia memiliki masalah keluarga. So these two Christians, listened to him. Jadi 2 orang Kristen ini mendengarkan dia. They just listen. They just listen. Mereka cuma mendengarkan dia And then they just offered some counsel. dan mereka menawarkan sedikit nasihat. And then they asked him, can I pray for you? Dan mereka bertanya, boleh nggak kami berdoa untuk engkau? This colleague is a non-Christian. Rekan ini bukan orang Kristen ya. And he said, yes, please pray for me. Dan dia jawab, oh ya, boleh. Do you know how long they have been doing this for this colleague? Tahu nggak berapa lama mereka lakukan ini untuk rekan ini? 3 years. 3 tahun. This year, Tahun ini, he came to know Christ. orang itu akhirnya menerima Kristus. Amen? What were these two Christians working in this multinational, what were they doing? Apa yang dilakukan oleh 2 orang Kristen ini yang bekerja di perusahaan multinasional ini? They were behaving like Mereka bersikap sebagai the translation, imam. imam.
Oke. They were behaving like priests. Mereka bertindak sebagai imam. They didn't keep preaching the gospel. You must receive Christ. No, they didn't do that. Mereka nggak terus maksa They- Injil gitu. They pastored him. Mereka menggembalakan dia, They loved him. mereka mengasihi dia, They listened to him. mereka mendengarkan dia. Isn't that what pastors do? Bukankah itu yang seharusnya dilakukan oleh Pastors gembala? listen, pastor counsel, pastors pray for you. Pendeta mendengarkan, memberi nasihat dan mendoakan. Can you all be pastors? Bisakah Anda semua Say jadi yes. pastor? Say yes. Katakan ya. Ayo. Say yes. Say I'm a pastor. Katakan saya seorang gembala. I'm a marketplace pastor. Saya adalah seorang gembala dunia kerja. I am being sent out from my church as a disciple to pastor my colleagues. Gereja saya mengutus saya ke dunia kerja untuk menjadi sebagai seorang murid untuk menjadi gembala bagi rekan-rekan kerja saya. What do pastors do on Sunday after service? Apa sih yang dikerjakan oleh para pastor, para pendeta setelah kebaktian hari Minggu? They hang around in church. Mereka Correct? di sini, diam di sini di gereja. They say hi, how are you? They shake your hand, Mereka sapa jemaat mereka. right? And then someone come and talk to you, say, Pastor, can you pray for me? And the pastor say, yeah, sure. Tell me what's happening. Dan ada orang yang datang, Pak, boleh doakan saya? Terus dia bertanya, What is this apa yang terjadi? being? This is being human, isn't it? Apa sih ini namanya? Inilah menjadi manusia sebetulnya. We are sent out into the marketplace to be human, to pastor our non-believer friends and colleagues. Kita dikirim ke dunia kerja untuk menjadi manusia, untuk menjadi gembala bagi rekan-rekan kita yang belum percaya. You are an imam, you are a priest. Engkau adalah seorang imam. The next thing is that you have a princely function. You got to go to the next slide. Wait, priestly? Oke, The princely function. oke. The next slide kayaknya. Oke, berikutnya adalah fungsi keimaman. Back one, Priestly, maybe back one prophet. slide. Mundur Here. satu, sorry. Yes. Princely, The princely sorry. function. Oke, pelayanan kerajanian. But pastor, I'm not a prince. Tapi saya bukan pangeran. But God says you are. Tapi Tuhan berkata, And what did Jesus say? Jesus said, if we are heirs, then we are co-heirs. Tuhan berkata bahwa kita adalah pewaris tahta. Do you realize we are not only friends of Jesus, Jesus not only our Savior, but Jesus is our brother in Christ? Sadarkah Anda bahwa kita itu bukan hanya Yesus itu bukan cuma sekedar sahabat, tapi kita adalah saudara atau adik dari Kristus. Jesus is the heir to the throne of God. Yesus adalah pewaris tahta Allah. That makes you and I co-heirs. Dan itu membuat kita semua sama menjadi pewaris tahta juga. Do you realize how amazing that is? Apakah Anda sadari betapa luar biasanya hal itu? One day my oldest daughter who's adopted, right? Suatu hari anak pertama saya yang diadopsi tadi, Now that she's 22 years old, sekarang dia sudah berusia 22, she came to me and she said, dia datang kepada saya dan dia berkata, say, Dad, "Pak, I am so blessed. saya begitu diberkati. I am so blessed to be adopted into this family. Saya begitu diberkati karena saya diadopsi oleh keluarga ini." She used to hate it. She used to reject us as parents. Di awal-awal mula-mulanya dia menolak kami. But now she's 22. She said, I'm so blessed to be your daughter. Tapi hari ini dia berusia 22, dia berkata, saya betul-betul diberkati untuk menjadi anak papa. Tears rolled down my eyes. Saya menangis I said, why do you say that? dan saya tanya, kenapa kamu ngomong begitu? If you have not adopted me, I would still be in an orphanage in Vietnam. Kalau papa nggak adopsi saya, mungkin saya masih ada di sebuah panti yatim piatu di Vietnam. Here, I am not poor. Di sini saya nggak lagi miskin, I have my room. saya punya kamar sendiri, I get to study. saya bisa sekolah, And I'm loved by you and mom. dan saya dikasih oleh papa dan mama. Do you realize that's what God did for us? Sadar nggak sih? Itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Do you realize how blessed we are? Apakah Anda pernah mengingat dan menyadari betapa Anda itu diberkati? Do you realize we have been made princes and princesses? Sadarkah Anda bahwa kita dibuat menjadi pangeran dan putri? And so, how do we be a prince in the marketplace? Nah, lalu bagaimana kita menjalankan pelayanan kerajaan ini di dunia kerja kita? We model it. Kita modelkan, kita teladankan. We model by the way we work. We model by the way we talk. We model by the way we
live and work. Kita menjadi teladan dalam perkataan kita dan perbuatan kita dan cara hidup kita. You see, the workplace will judge you. Dunia kerja pasti akan menghakimi Anda. The workplace will judge you and decide whether you have the right to speak and whether you have the right to say anything. Dunia kerja akan menghakimi Anda dan untuk menilai Anda apakah Anda memiliki hak untuk berbicara, untuk melakukan sesuatu. Christians more than ever now, we have to earn our right to speak. Orang Kristen hari ini kita harus betul-betul berjuang untuk mendapatkan hak berbicara tersebut. We model it. Dan kita harus meneladankan itu. Some of you then we uphold it, okay? We uphold it with the way we see people who need help, we offer help, we lead them. Ya, kita melihat kita mencoba untuk menolong orang. Some of us here own businesses. Beberapa di sini kita mungkin punya bisnis. Some of us here are managers. Mungkin beberapa kita bekerja sebagai manajer. My question to you is when you manage people, when you lead your business, Pertanyaan saya adalah ketika Anda memanage orang-orang, ketika Anda memimpin bisnis Anda, do people see Jesus Christ? apakah orang bisa melihat Yesus Kristus? Do people see God? Apakah mereka melihat Allah? That's how we be princes. Itulah bagaimana kita menjadi rajani. And lastly, the disciples is a prophet. Next slide. Dan tentu saja terakhir adalah bahwa seorang murid adalah seorang nabi. You know, we all think, but I'm not a prophet. I don't have the gift of prophecy. Kita seringkali mikir, saya bukan nabi, saya nggak punya karunia kenabian. But prophets don't just prophesy future things. Tapi nabi itu sebetulnya bukan hanya meramalkan peristiwa yang akan datang. So prophet don't just foretell. Seorang nabi tidak hanya meramal. Prophets truth tell. Prophet tells truth. Nabi mengungkapkan kebenaran. So what truth do we tell? What truth do we share with our colleagues? What truth do we share in the marketplace? Lalu kebenaran apa yang kita bagikan kepada dunia kerja kita, kepada rekan-rekan kerja kita? We share of a good God Kita menceritakan tentang Allah yang baik, who gave us everything that He had, yang memberikan segalanya untuk kita, who made you who you are, yang membuat siapa kita, the good God who gave you the good life. Allah yang baik, yang memberikan kepada kita hidup yang baik. Not necessarily a life of riches, Bukan berarti harus kaya, but a life where you experience Him, tapi sebuah hidup di mana kita mengalami Tuhan, a life where you are loved, sebuah hidup di mana kita dikasihi, a life where you love others in return. dan sebuah hidup di mana kita mengasihi orang lain. And this is a good God who gave you a good life, and there is a good hope. Dan ini Allah yang baik yang memberikan kepada kita sebuah hidup yang baik dan memberikan sebuah pengharapan yang baik. There's a good hope to come. Ada sebuah pengharapan baik untuk masa depan kita. There's a good hope to come where everything will be made new. Ada sebuah pengharapan yang baik di mana di masa yang akan datang segala sesuatu akan diperbaharui. I don't just live here for the present. Saya nggak hanya hidup di saat ini seperti ini. I live for the future. Saya hidup untuk masa depan. Because the future that God has promised me is filled with hope. Karena masa depan yang Tuhan janjikan kepada kita adalah sebuah masa depan yang penuh pengharapan. And I want to share with you this good news. Dan saya mau membagikan kabar baik ini kepada Anda. This good news of this good God who gave me this good life, who gave me this good hope. Kabar baik tentang Allah yang baik yang memberikan hidup yang baik dan pengharapan yang baik. What is that? That is the gospel. Apa sih itu? Itulah Injil. And you share the gospel naturally because you walk in it. Dan kita akan dapat membagikan Injil secara alami karena itulah yang kita jalani setiap hari. I'd like to invite the musician to come up on stage. Saya mau mengundang para pemusik. Next slide. Do you all know who is C.S. Lewis? Yes? Ada yang tahu C.S. Lewis? Tahu ya C.S. Lewis ya? C.S. Lewis is very well known. Dia sangat terkenal. And he said this. I like this quote very much. Dan dia berkata begini. Saya suka banget ini quote ini. He said, we may think God wants actions of a certain kind, Kita mungkin berpikir Tuhan menginginkan tindakan-tindakan tertentu. but what God really wants are people of a certain kind. Tapi sebenarnya Tuhan menginginkan orang-orang tertentu. We may think God wanted simply obedience to a set of rules, Kita mungkin berpikir Tuhan menginginkan sekadar ketaatan kepada seperangkat aturan. whereas He really wants people of a particular sort.
Padahal sesungguhnya yang dia inginkan adalah orang-orang dengan jenis tertentu. What sort? Jenis apa? People who understand their mandate, their manner of life, their mission in life, and their ministry to be a priest, a prince, and a prophet wherever God has placed you in the marketplace. Orang-orang yang mengerti mandat mereka, motivasi mereka, tingkah laku mereka, dan tugas mereka sebagai nabi, imam, dan raja di dunia kerja mereka. You know, we all know, right? There is not supposed to be a divide between the sacred and the secular. Saya yakin kita semua tahu untuk tidak memisahkan antara rohani dan non-rohani dan duniawi. But we also know that we are imperfect. Tapi kita juga tidak sempurna. Correct? Benar ya? And we find it difficult. Dan seringkali kita sulit melakukannya. But you keep growing. Tapi kita harus terus bertumbuh. How many of you here right now today? I saw just now when I asked who works in a marketplace, many hands went up. Waktu tadi saya tanya ada banyak tangan yang ngacung untuk menyatakan mereka kerja di dunia kerja. How many of us would like to make a difference in the marketplace? Berapa di antara kita yang mau membuat berdampak berbeda di dunia kerja kita? If you do, raise your hands. Bila Anda mau, angkat tangan Anda. If you do, raise your hands. I want us to close our eyes. Tutup mata Anda. There are so many things I wanted to tell you today. Ada begitu banyak yang saya ingin katakan hari ini. And I think I was being very ambitious Dan saya rasanya begitu ambisius. with so many things that I've shared with you. Ada begitu banyak yang saya bagikan kepada Anda. But I want you to leave this conference Tapi saya ingin Anda meninggalkan conference ini not thinking that I can't be a disciple Dan- in the marketplace. bukan dengan pemikiran, wah aku tidak bisa menjadi murid di dunia kerja. Because everything is connected, you see. Karena setiap hal itu terhubung, terkoneksi. The next generation in our church Generasi berikutnya di gereja kita is going to look at you, akan melihat kalian, whether you are young or you are older. apakah kalian itu masih muda atau lebih tua. They're going to see how you live your life. Mereka akan melihat bagaimana kalian hidup. And they're going to say one day, I want to be like this person. Dan mereka akan berkata suatu hari nanti, aku ingin menjadi seperti dia. He is not perfect, she is not perfect, Dia nggak sempurna, but she is walking Jesus's walk. tapi dia menjalani bagaimana Yesus berjalan. And she is and he is a disciple in the marketplace. Dan dia adalah seorang murid di dunia kerja. A lot of things are at stake. Begitu banyak hal yang sedang dipertaruhkan. The church needs you and I to be the church. Gereja membutuhkan saya dan Anda untuk menjadi gereja. And the church is only the church when we are disciples. Dan gereja hanyalah gereja ketika gereja memuridkan. God wants people of a certain kind. Tuhan menginginkan orang-orang jenis khusus. Bill Winston said this. Bill Winston mengatakan ini, Your job becomes your pulpit. pekerjaanmu menjadi mimbarmu, Your performance becomes your platform. performamu menjadi panggungmu, And the marketplace becomes your parish. dan dunia kerjamu menjadi area pengembalaanmu. When we follow our Lord Jesus Christ. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, With all eyes closed, I'm going to ask us to respond. And then I'm going to pray for us. dengan mata yang tertutup saya hendak mengundang respons Anda dan kita akan berdoa. If today, right here, right now, Bila hari ini di tempat ini you want to be a disciple, Anda ingin menjadi seorang murid, you want to be a disciple wherever God has placed you, Anda ingin menjadi seorang murid dimanapun Tuhan tempatkan Anda, whether it's in the marketplace, baik di dunia kerja, whether it's to be a homemaker, disciple at home, baik di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga, whether you are a student in the school, baik or Anda
or in the university, baik Anda seorang pelajar di sekolah atau di kampus, and you say, Lord, I want to be a disciple. katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi seorang murid. Begin with me. Berdoa bersama saya. Then on a count of 3, Dan pada hitungan yang ketiga, I want you to stand up. saya mau Anda berdiri. You're not standing up to me, for me. You're standing up for the Lord. Anda tidak berdiri untuk saya, tapi untuk Tuhan. Ready? Siap? 1, 2, 3. You stand to the Lord. Anda berdiri di hadapan Allah. You say, Lord, you adopted me. Tuhan, Engkau telah mengadopsi aku. I'm royalty. I'm a handpicked royalty because of what you've done on the cross. Aku adalah seorang royal, aku adalah seorang rajani karena Engkau pilih aku dan karena karyamu di salib. You didn't call me to just be a Christian in church. Engkau tidak memanggil aku untuk menjadi seorang Kristen di gereja. You called me to be a disciple, Engkau memanggil aku menjadi seorang murid. to rebuild the discipleship community in church, Untuk membangun kembali komunitas pemuritan di gereja. so that it might send us out into the marketplace, Sehingga kami dapat dikirim kembali ke dunia kerja. so that we might share others of your wonderful news, your wonderful God. Sehingga kami dapat menceritakan kepada orang lain tentang Allah yang luar biasa, tentang kabar yang baik. So Lord, right now we're going to raise our hands to you Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu because we know we are weak. karena kami tahu siapa kami. And today, if you think that you are weak and you need the Lord's empowering, you need the Lord's filling, then you raise up your hands to the Lord. Bila Anda merasa Anda lemah dan Anda membutuhkan kekuatan dari Tuhan, angkatlah tangan Anda. You raise your hands to the Lord and say, Lord, I want you. Angkat tangan Anda, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. I follow you. Aku mengikuti Engkau. I want to be like you. Aku mau menjadi seperti I want to walk your walk. Aku mau menjalani jalan-Mu. I want to be your disciple. Aku mau menjadi murid-Mu. Lord, you see all these friends, brothers and sisters standing up. You see their hands raised to you. Tuhan, Engkau melihat orang-orang yang berdiri dan mengangkat tangannya di hadapan-Mu Lord, you ini. know the deep cries in our heart. Tuhan, Engkau mengerti jeritan hati kami yang terdalam. We don't just want to do church. Kami tidak hanya mau bergereja, We want to be the church. kami mau menjadi gereja. We don't want to do discipleship. Kami tidak mau melakukan pemuritan, We want to be disciples. kami mau menjadi murid. So Lord, help us. Tuhan, tolong kami. Help us, Lord. Help us, Lord. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami. Right now, fill. I see all the hands raised up to you. Isi kami di setiap tangan yang terangkat. Lord, fill us with your Holy Spirit, Lord. Penuhi kami dengan roh-Mu. Fill us with your Holy Spirit, Lord. Penuhi kami dengan roh kudus-Mu. Help us to believe in our hearts that you are filling us with your Holy Spirit, Lord. Ajar kami untuk yakin bahwa Engkau sedang mengisi kami dengan roh kudus-Mu. And lead us, Lord. Dan pimpin kami. Lead us in your Spirit, Lord. Pimpin kami di dalam roh-Mu. Lead us in your Spirit wherever we are. Pimpin kami dalam roh-Mu. In the kemanapun marketplace. kami. Di dunia kerja kami. At home. Di rumah. As fathers and mothers, as husbands, as wives. Sebagai ayah, ibu, suami, istri. As children. Sebagai anak. Fill us with your Holy Spirit, Lord. Penuhi kami dengan roh-Mu. So that we can become more and more like Jesus Christ. Sehingga kami menjadi semakin serupa dengan Fill us, Kristus. Lord, so that we can build the discipleship community in our church. Penuhi kami sehingga kami dapat membangun kembali komunitas pemuridan di gereja kami. Fill us, Lord. Isilah kami, penuhi kami. Fill us, Lord. Penuhi kami, Tuhan. So, Lord, I bless my friends. Tuhan, saya memberkati sahabat-sahabat Bless saya. my friends here. Saya memberkati That, sahabat-sahabat Lord, saya you ini. fulfill the desires of their heart. Sehingga Engkau memenuhi keinginan hati mereka. Fill them with your presence. Fill them with your Holy Spirit. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu, dengan roh kudus-Mu. Fill them with your shalom. Dengan damai sejahtera-Mu. Release them back to their church Utus mereka kembali ke gereja mereka. to rebuild the discipleship community. Untuk membangun kembali komunitas pemuridan. And then resend them out into the marketplace Dan kirimlah mereka keluar ke dunia kerja. to be the priest, prince, and prophet you have called them to be. Menjadi imam, nabi, dan raja sama seperti panggilan-Mu. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus Kristus And kami everyone berdoa. say, Dan semua katakan, Amen. amin. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Terima kasih.
Baik. Testing, testing. Ya. Oke, saya tahu ini adalah jam-jam yang berat. Tapi kalau Bapak Ibu berat, apalagi pembicara dan penerjemah. Kita berikan aplaus untuk Pastor Bani dan Brother Ming Chen. Saya ingin mengundang Pastor Jason untuk ke atas. Kita akan masuk dalam tanya jawab. Saya janji nggak lewat jam 1 ya. Jadi sampai jam 1 saja kita tanya jawab. Silahkan, oke, kita duduk. Pastor Bani here, Ming Chen, and Pastor Jason. Saya sini aja. You have to close to Pastor Bani. Oke. Oh, sini kok, tengah dong. Ya, oke. Oke. Cukup banyak pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu yang di onsite. Oh, saya nggak tahu ya di onsite atau di online, tapi cukup banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin kita tidak cukup waktu untuk menjawab semuanya. Saya dibantu oleh Saudara Ming Chen untuk menerjemahkan. Ketika saya menanyakan kepada Pastor Bani dalam bahasa Indonesia, bisa langsung ditranslate ya ke dalam bahasa Inggris. Pertama kita akan bertanya kepada Pak Jason. Pertanyaannya adalah, mungkin Ming Chen juga bisa menerjemahkan sedikit kepada Pastor Bani supaya bisa mengikuti apa yang sedang kita lakukan, diskusikan. Apakah ada batasan dalam berteman dengan orang-orang yang rusak parah, agar kita juga tidak malah terbawa oleh mereka? Ini mungkin kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Jason. Silakan. Kalau pertanyaan ini berasal dari orang yang rohani, maka mungkin saya bertanya balik ya. Kerohanian seseorang itu gunanya apa? Kesucian hidup saya, kerohanian saya, kematangan kedewasaan rohani seseorang gunanya untuk apa? Untuk menuntun orang lain yang rusak, yang berantakan untuk mengenal Yesus dan mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Nah, setahu saya kalau di 1 Korintus 12, 13, 14, 1 Korintus 13 terkenal dengan love chapter. Jadi Paulus mengingatkan kepada orang Korintus untuk yang terbesar adalah kasih. Kemudian di 1 Korintus 14 ada kalimat yang mungkin terkenal ya. Biarlah pergaulan yang buruk tidak merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita perhatiin konteksnya, maka Paulus malah mengingatkan kebiasaan yang baik adalah di mana orang-orang Korintus itu show their love kepada orang-orang yang di kota Korintus yang rusak. Itu kebiasaan yang baik. Tapi begitu orang-orang Korintus mau adjust dengan orang-orang yang religious, maka kebiasaan baik untuk mengasihi orang-orang yang rusak di kota Korintus akan jadi rusak dan merasa bahwa kerohanian hanya untuk diri sendiri dan kelompoknya. Jadi mungkin saya balik pertanyaannya, kalau kita jadi orang rohani, kita dicintai Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, untuk apa semuanya itu? Kalau bagi saya, kalau pengikut Yesus ya perlu mengerjakan apa yang Yesus kerjakan ya. Sementara menjaga diri terus ya Pak, supaya kita juga tidak terbawa. Ya tentunya kan kita juga punya community, support system, punya berbagai macam ini ya, support yang Tuhan juga sediakan di sekeliling kita. Ini sebetulnya ada pertanyaan yang mirip, mungkin nanti bisa dijawab oleh Pastor Jason maupun Pastor Barney. Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi Yesus juga menjauhi orang yang toksik, seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Paulus juga bicara tentang hal yang sama. Bagaimana kita meresponi situasi ini ya? Jadi kalau itu mungkin yang tadi rusak parah itu ada di luar. Tapi kalau yang sekarang ini ceritanya mungkin ada, bisa jadi ada di dalam gereja gitu ya. Seperti ahli Taurat. Jadi orang Kristen yang ya kita tahu lah ya stereotip dari ahli Taurat, orang Farisi gitu ya.
Bagaimana kita meresponi akan hal ini gitu ya? Bisa Pak Jason jawab dan juga mungkin nanti Pastor Bani. Ya, orang toksik mungkin nggak ada sebetulnya ya, behaviornya yang toksik. Kalau di dalam Injil, ceritanya beberapa orang Farisi dan nggak semua. Karena Yesus sebagai rabi, dia sangat menghormati juga orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang konsisten mereka. Jadi kalau mereka bilang, saya akan datang jam 9, mereka jam 9 kurang 5 akan datang. Saya akan selesai bicara jam 10, dia jam 10 tepat dia akan selesai bicara. Itu orang Farisi. Dan sebagai rabi dari Yahudi, dia sangat menghormati orang Farisi. Dan Nikodemus salah satu orang Farisi. Paulus juga bosnya Sanhedrin. Jadi justru orang seperti Paulus yang secara sengaja Tuhan datang kepada dia. Jadi kalau lihat cerita sih sama seperti Yesus juga mengingatkan orang berdosa. Tadi saya diingatkan oleh salah seorang rekan di sini, Devina, bahwa dalam salah satu perumpamaan Tuhan Yesus, dia juga bilang ya, ada orang-orang yang compang-camping diajak ke pesta. Tapi datang pesta bajunya masih compang-camping. Itu menggambarkan bagaimana orang berdosa sudah diundang ke pestanya Tuhan. Setelah itu Tuhan bilang, kamu kok sudah diundang pesta, ini environment yang begitu honored, begitu terhormat, kamu masih pakai baju compang-camping. Dan kemudian Tuhan juga ternyata tidak hanya menegur 1-2 orang Farisi yang mungkin merasa dirinya super lebih daripada orang lain, tapi dia juga menegur orang-orang berdosa yang setelah mengalami kasih karunia Tuhan kok nggak suit up, kok nggak menyesuaikan perilakunya dan kehidupannya ya. Jadi jawaban saya mungkin itu, Pak. Thank you. Silakan Pastor Bani. Please. Everything Pastor Jason say, I agree. Semua yang dikatakan Pastor Jason saya setuju. One of the passage I mentioned in Romans 12, Dalam Roma 12 yang tadi saya sempat sebutkan, it says, you bless those who persecute you. dikatakan bahwa berkatilah mereka, doakanlah mereka yang menganiaya engkau. And when you do that, Dan ketika Anda melakukan itu, you will heap coal on their heads. Anda akan Charcoal. menumpukan apa ya Pak Joy? Akan memadamkan bara di atas kepala mereka. So the principle is very simple. The principle is do not condescend, do not downgrade yourself to that level. Jadi jangan turun ke level mereka. So the idea is very simple. Jesus didn't just come for those who are the non-Pharisees. Jesus also came for the Pharisees. Karena Yesus bukan untuk orang-orang yang bukan Farisi, dia datang juga untuk orang-orang Farisi. So the first thing I will say is, number one, don't be junior Holy Spirit. Yang pertama, jangan jadi Holy Spirit mini, Roh Kudus mini. Yeah, don't be so judgy. Jangan begitu jadi hakim. Toxic people usually have needs. Orang-orang yang toksik biasanya punya kebutuhan. So Jesus say, bless them. Yesus berkata, berkati mereka, doakan mereka. You can bless them by trying to understand what caused them to be so toxic. Coba pahami kenapa mereka seperti itu. And then you try to love them. Dan cobalah untuk mengasihi mereka. But you can't do that unless you yourself walk in Jesus Christ, yeah? Tapi Anda nggak akan mampu melakukannya selain bila Anda berjalan bersama Yesus. Number two Yang kedua, is point them to people who can counsel them and help them. bawa mereka ke orang-orang yang mungkin bisa mengkonseling mereka, menolong mereka. Right? Because they obviously need help. Karena mereka butuh pertolongan. Right? The first thing is to listen, don't judge. The second thing is to point them to people who can help them. Yang pertama, dengarkan dan jangan hakimi. Yang kedua, tunjukkan orang-orang yang bisa menolong mereka. And the third thing you can do is pray for them. Yang ketiga, tentu saja berdoalah untuk mereka. And of course, in reality, if someone becomes very toxic and disruptive to the church, Dan pada kenyataannya kalau memang seorang menjadi begitu toksik dan mengganggu gereja, then of course, let the church discipline take its course. tentu aja harus ada prosedur pendisiplinan gereja. Yeah, I hope that helps to answer. Semoga membantu. Mungkin saya tambahin kali ya. Setelah didisiplin, kemudian ini ya digembalakan. Digembalakan mungkin bisa diajak ngopi yang antioksidan, dan kemudian apa yang Tuhan Yesus kerjakan juga menarik di mujizat pertama ya, diajak minum anggur Pak.
Conversation basically. Seringkali kita nggak mau ngajak conversation, tough conversation dengan orang yang toxic. Sementara conversation pada saat mereka mendengarkan, kekerasan hatinya kok mulai cair ya. Kemudian mulai memberikan telinga juga untuk kita. It's very wise. Sangat bijak, sangat bijak. Not all toxic people wants to be helped. So we have to recognize that, and then we just have to do what we can, like what Pastor Jason said. Nggak semua orang yang toksik mau ditolong dan kita harus mencoba mengenali gitu dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Oke, thank you. Terima kasih untuk Pastor Jason maupun Pastor Bani. Ini ada pertanyaan untuk Pastor Bani. Asian people like to stick to old tradition and not welcoming the radical and intentional discipleship. How we could resolve that issue in church? Jadi orang-orang Asia sangat terikat kepada tradisi dan agak sulit menerima pemuritan radikal maupun intensional. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? I know this is a very big question, but maybe you can concise it. I will try. Number one, Pertama, not all traditions are bad. nggak semua tradisi gereja itu jelek ya. You need traditions for things to survive in the long term. Untuk bisa bertahan, kita membutuhkan tradisi. But traditionalism is not so good. Tapi tradisionalisme itu yang nggak baik. That means being traditional for the sake of being traditional Yaitu di mana tradisi ditempatkan di atas segala-galanya. is not so good. Itu nggak baik itu. Like communion. Seperti misalnya perjamuan kudus. Communion is a tradition that the Lord has passed down to us. Perjamuan kudus adalah sebuah tradisi yang yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita. Is it a good tradition? Itu baik nggak? It is a good tradition. Itu tradisi yang baik. But when we fight over whether it's a bread, unleavened bread, biscuit, wine, not wine, then that becomes traditionalism. Nah, tapi waktu kita berantem soal rotinya harus beragi, nggak beragi, pakai anggur beneran, pakai anggur bohongan, itu bukan tradisi lagi, itu adalah sebuah tradisionalisme. Right? God says we are to worship Him with songs and timbrels and cymbals. Right? Tuhan menyuruh kita memuji Dia dengan lagu, simbal, dan ceracap. That is a tradition too. Itu juga sebuah tradisi. But when we start arguing whether we should have drums, whether we should have guitar, whether we can wear jeans, cannot wear jeans, and that is traditionalism. Tapi waktu kita berantem soal drum boleh masuk enggak, jeans boleh enggak, itu adalah tradisionalisme. So, to cut everything short, Untuk go mempersingkat, back to the biblical principles. kita harus selalu kembali lagi kepada prinsip-prinsip Alkitabiah. Biblical principles are timeless. Biblical principles are timeless. Oh ya, prinsip-prinsip Alkitabiah itu kekal, But human traditionalism are not. tapi tradisi itu enggak. So be rooted to biblical principles. Maka tertanamlah di dalam prinsip Alkitabiah, Be more willing to be open and relevant to the times. tapi juga tetap terbuka untuk menjadi relevan dengan dunia ini. Without sacrificing biblical integrity. Tanpa mengorbankan integritas Alkitabiah. Oke, thank you. Pertanyaan ini bisa juga untuk Pastor Bani dan Pastor Jason. Ini kaitan dengan komunitas, small group. Apa yang harus dilakukan anggota kalau ketuanya tidak mencerminkan karakter Kristus? Sementara pertanyaan ini dijawab, saya mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, khususnya kaitan dengan marketplace ya. Like Jesus. Karena saya belum menemukan pertanyaan berkaitan dengan marketplace yang diajukan lewat Slido. Jadi saya akan berikan kesempatan kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau menanyakan secara langsung. Silakan. Okay, please. Oh, this one, Pastor Jason is very good at answering. Ini mah Pastor Jason aja deh. Ketuanya nggak beres ya? Tes. Tes 1. Cek. Oke. Kalau ketuanya nggak beres ya, saya tergantung pribadinya kali ya. Jadi kayak orang seperti saya akan konfrontasi, akan fair bilang. Jadi
Itu kalau dengan cara pribadi. Tapi mungkin kalau kita mencoba mengikut Tuhan Yesus ya kita coba show grace first. Jadi ya kita bangun relasinya, dia juga bisa baik, mendengarkan. Setelah itu tell the truth. Kamu salahnya ini nih, dan kamu mengganggu komunitas kita semua, merusak komunitas ini, budaya dan sebagainya. Nah masalahnya kalau kita sudah ketemu dengan orang yang menjengkelkan, untuk showing grace itu jadi 4-5 kali lebih sulit. Kita akan cenderung konfrontasi dan memojokkan, ngajakin perang gitu ya. Itu PR besar sih, harus doa puasa kali itu ya. Yeah. If I add to it, Untuk everything he menambahkan, said is correct. itu semua udah. Don't forget the power of prayer. Jangan lupakan doa, kuasa doa. That's one of the things that sometimes we Christians we don't do very well. Dan itu yang seringkali kita sebagai orang Kristen nggak lakuin. We tend to do a lot of act. We act. Kita bertindak, But we don't pray enough. tapi kita tidak cukup berdoa. I was not a very humble person. Saya bukan orang yang rendah hati sebetulnya. I was not. Saya tidak rendah hati. I learned that humility requires brokenness. Saya belajar bahwa kerendah hatian itu berawal dari kehancuran. And there's a person in my life that is my greatest fan. Dan ada Dan ada satu orang di dalam hidup saya yang adalah fan terbesar saya, And that is my wife. istri saya. She will go on her knees and pray for me. Dia akan berlutut dan berdoa untuk saya. And she pray for me and pray for me Dan- quietly. Dan dia terus berdoa secara diam untuk saya. Of course, sometimes she throw things at me. Ya. I'm just Kadang-kadang kidding. juga lempar-lempar barang sih. Enggak. And over time, I learned to change. Dan sejalan dengan waktu saya berubah. I learned to change when I encountered God. Saya berubah ketika saya menjumpai Tuhan. When God broke my heart. Ketika Tuhan menghancurkan hati saya. Now, you may not be the wife or the husband to this leader, Mungkin Anda bukan suami atau istri pemimpin ini, but the principle is the same. tapi prinsipnya sama. Pray. Berdoalah. Pray, and then like what Pastor Jason said, extend grace. Berdoalah dan seperti yang dikatakan Pastor Jason, extend grace. Ulurkan perpanjangan kasih, grace. And again, I say, sometimes leaders who are not very godly, they also have needs. Dan pemimpin yang waktu mereka tidak ilahi, tidak kudus gitu, itu biasanya mereka memiliki sebuah kebutuhan. Like again, like one of the things that Pastor Jason counseled us just now, buy them coffee, have a chat with them, and pray for them. Say, can I pray for you? Ajak ngopi, ngobrol, dan berdoa bersama mereka. And then you let God do His work. Dan biarkan Tuhan bekerja. And then sometimes God will work with the elders, work with the pastors, and then God will work with, and through the pastors and the elders, work with this leader. Ya, dan kadang-kadang memang Tuhan bekerja akhirnya melalui pastor kita, melalui penatua kita untuk menjangkau orang ini. Oke, memang tidak mudah ya kalau menghadapi orang yang sulit, tapi itu adalah panggilan kita ya. Bagaimana the premise of Lord's grace ya, itu menjadi prinsip kita ya, bahwa kita hidup berdasarkan anugerah Tuhan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya mengenai marketplace, mungkin ada satu atau dua orang yang ingin menanyakan mengenai hal ini. Ini tuh saking sulitnya gitu ya, sampai belum nangkep atau bagaimana ini? Lapar kayaknya. Kalau tidak ada yang nanya, saya yang nanya deh. Pak Sebani, from your presentation about marketplace discipleship, I think it is like a whole set. It is like a curriculum for for training our church member to become a king, to become a prophet, to become a priest in the marketplace. Can you
elaborate us a little more about how do you do that in your church, especially in marketplace discipleship? Maybe you can share about the training, about the curriculum for this marketplace disciple. Okay. Translate, please. Jadi Pastor Bernie waktu saya tadi waktu saya ikuti sesi 5 ini tuh kayaknya sebuah kurikulum di gereja di Singapura gitu. Nah, gimana sih gereja Pastor Bernie di Singapura itu mengajarkan bagaimana menjadi nabi imam raja ini di marketplace ini kepada jemaat, kepada murid-murid mereka gitu. Boleh kasih? Actually, there are so many things I want to talk about marketplace discipleship. Ada begitu banyak yang saya mau katakan tentang pemuritan dunia kerja. I can do an entire separate seminar just on that. Saya bisa bikin satu seminar lagi tentang itu gitu. I'm also very passionate about young people, about next generation. Dan saya juga sangat terpanggil untuk next generation, untuk generasi berikutnya. Let me ask you a question. Saya tanyakan satu pertanyaan. Where do you learn how to swim? Di mana Anda belajar berenang? The pool. In the classroom or in the swimming pool? Di kelas atau di kolam renang? Swimming pool, yeah? Kolam You renang. don't learn how to swim in the classroom. Anda nggak belajar berenang di dalam kelas. Where do you learn how to drive a car? Di mana Anda belajar nyetir? In a car. Di dalam mobil. You don't learn how to drive a car in the classroom watching YouTube video how to drive a car. Anda nggak belajar nyetir itu di dalam kelas, nonton video YouTube, terus belajar nyetir gitu. I talk to the businessman here. Where do you learn how to play golf? Saya bertanya kepada rekan-rekan bisnis di sini, di mana belajar golf? On a golf course. Jadi di lapang golf. Or at least in the driving range. Atau paling enggak di driving range. So same thing with marketplace discipleship. Same thing. There are many things I've spoken. Sama begitu juga di There dunia are- kerja. Dan there are- saya mengatakan banyak hal. There are principles. Mereka itu semua adalah prinsip. But nothing is more basic than this principle I'm about to tell you. Tetapi tidak ada yang lebih mendasar, lebih penting dari prinsip yang akan saya katakan ini. We grow as marketplace disciples Kita bertumbuh menjadi murid di dunia kerja by going to be marketplace disciples. dengan memasuki dunia kerja tersebut. And we go as marketplace disciple Dan kita memasuki sebagai murid dunia kerja when we glow as discipleship, as marketplace disciple. ketika kita bercahaya sebagai murid dunia kerja. So you grow, Jadi kita bertumbuh, you go, kita pergi, you glow, dan kita bercahaya. you grow, Kita bertumbuh lagi, you go, pergi lagi, you glow. bercahaya lagi. And then you repeat again and Dan again. terus lakukan itu. It's as simple as that. Sesederhana itu. Of course, the church can have training, the church can have classes, and that is not necessarily to teach you how to be marketplace disciples. Tentu saja gereja bisa punya kelas, punya pelatihan, tapi itu bukan itu yang membuat kita menjadi murid dunia kerja. You see, the church, pastors are not in the marketplace. Sadarilah bahwa pastor kita mungkin nggak di dunia kerja sebetulnya mereka. So, it is not fair to expect your pastors to know everything about marketplace disciples. Jadi mungkin agak kurang adil bila kita mengharapkan pastor kita mengetahui segala sesuatu tentang dunia kerja. Except Elder Kurdi, who is a very successful civil engineer. Kurdi sih ya, Pak Kurdi. But the church is to equip you, to grow you in your walk with the Lord. Tugas gereja adalah membimbing Anda, membimbing jemaat untuk bertumbuh di dalam kehidupan kita bersama Kristus. The church is to create an environment like the discipleship community so that you can grow. Tugas gereja adalah membentuk sebuah lingkungan seperti komunitas pemuritan sehingga Anda bisa bertumbuh di sana. And then the church encourage you to go out and go. Dan gereja mendorong Anda, menyemangati Anda untuk keluar dari gereja dan pergi ke dunia kerja tersebut. And glow. Dan bercahaya, And then you come back dan Anda kembali lagi. and the church community encourage you further and grow you further so that you can go. Dan komunitas pemuritan tersebut bertumbuh lagi sehingga Anda dapat pergi lagi. That's what
That's what we can do in church. Dan itu yang bisa kita lakukan di gereja kita. Create the environment where disciples get a sense of calling to go. Membentuk sebuah komunitas yang dimana para murid merasakan panggilan mereka untuk pergi keluar. So, lastly, Terakhir. that's what Covenant do. We hardly preach about marketplace discipleship. Inilah yang dilakukan oleh gereja Covenant karena kami jarang sekali khotbah tentang marketplace. We have no classes on marketplace training, Kita nggak punya kelas training dunia kerja, but we talked a lot about discipleship. tapi kita bicara banyak tentang kemuridan. We talk a lot about spirituality. Kita bicara banyak tentang spiritualitas. We talk a lot about what it means to obey Christ. Kita bicara banyak tentang apa itu artinya menaati Kristus. We talk a lot about what it means that we need to be in community so that we can grow together. Kita bicara banyak tentang betapa pentingnya menjadi sebuah komunitas sehingga bisa bertumbuh. Okay, thank you for Pastor Jason, Pastor Bani, and Brother Ming Chen. Kita berikan tepuk tangannya untuk mereka semua. Please, you can step down. Oke, luar biasa. Teman-teman sekalian, di akhir daripada semua rangkaian acara ini, saya ada beberapa hal yang ingin kita coba simak. Ada IDMC 2022 Singapura, dan saudara tadi sudah melihat beberapa kali klipnya dengan tema Nothing More, Nothing Less, and Nothing Else. Kita bisa mengikutinya, nanti akan ada pengumuman untuk hal itu. Dan mari doakan untuk IDMC Indonesia 2023. Dan saya berharap saudara pun bisa terlibat, bisa ikut, dan bisa sama-sama belajar kembali IDMC Indonesia 2023. Kemudian saudara sekalian, bagi kita yang sudah mendaftar akan mendapatkan link untuk bisa melihat ulang apa yang sudah dipaparkan melalui plenary maupun workshop yang ada sampai 2 minggu ke depan. Betul ya, panitia ya? Kita akan mendapatkan link tersebut dan sampai 2 minggu ke depan. So, di akhir ini semua, mari kita bangkit berdiri karena kita tahu semua ini bisa terjadi karena kerja banyak orang. Kita mau beri tepuk tangan yang paling meriah buat semua pembicara kita. Untuk Pastor Barney, Pastor Jessa, Pastor Tapi Heru sudah pulang, ada Pastor Ilyana di belakang. Thank you untuk pelayanan kalian semua. Dan kita juga mau berterima kasih buat teman-teman volunteer, panitia, buat Asyar, buat tim multimedia, sound system, broadcasting, tim worship, untuk semua yang sudah dikerjakan. Baiklah, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tutup di dalam doa. Kita akan mendapatkan doa berkat dari Pendeta Cheng Lison Cahyadi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah yang mengizinkan kepada kami selama 2 hari ini belajar bagaimana kami menjadi murid-murid Kristus di tengah-tengah komunitas yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kiranya apa yang sudah kami pelajari ini tidak sekedar kami dengarkan saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus bersama dengan engkau untuk menjadi murid dan memuridkan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Sampai